Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Mutiara Sari dengan NIM 215211133 dari kelas MBS 1D. Kali ini saya akan membahas materi tentang kebijakan fiskal. Penasaran kan? Yuk kita pelajari bersama-sama. Pada kebijakan fiskal kali ini, saya akan mengupas 4 poin. Yang pertama, pengertiannya. Yang kedua, tujuan kebijakan. Yang ketiga, jenis kebijakannya. Dan yang keempat, instrumen kebijakannya. Poin yang pertama, pengertian kebijakan fiskal, yaitu suatu strategi atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran keuangan negara, atau kebijakan yang berasal dari pemerintah yang mempengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Untuk poin selanjutnya ialah tujuan kebijakan fiskal. Pada dasarnya, tujuan kebijakan fiskal ini ialah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Ternyata tujuannya nggak cuma itu loh, ada beberapa 5 tujuan kebijakan fiskal lainnya. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan potensi SDM dan menurunkan angka pengangguran. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Yang ketiga, memacu pertumbuhan ekonomi negara. Yang keempat, mendorong laju investasi. Dan yang kelima, mewujudkan keadilan sosial. Kemudian, kebijakan fiskal. Jenis kebijakan fiskal itu ada 2. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif dilakukan dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Yang kedua, kebijakan fiskal konstruktif, yaitu kebijakan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Tujuannya untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Untuk instrumen kebijakan fiskal, kita memiliki 3 poin, yaitu yang pertama, pajak, yang kedua, pengeluaran belanja, dan yang ketiga, obligasi publik. Untuk lebih lengkapnya, kita bahas ke step selanjutnya ya. Pajak, karena demi mencapai tujuan ekonomi, pemerintah dapat meningkatkan maupun menurunkan daya beli masyarakat melalui pajak, sehingga pajak adalah sektor penting dalam instrumen kebijakan fiskal. Pengeluaran belanja, dalam konteks negara, nilai belanja itu dapat dikurangi atau bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya, yaitu misalnya penundaan pembayaran THR bagi PNS. Obligasi publik, yaitu tentang penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Misalnya di bidang investasi, di mana rakyat yang memiliki dana ditawarkan untuk membeli surat utang dari negara, dan negara akan mencicil hutang tersebut beserta bunga pinjaman. Jadi, pemasukan yang diatur utamanya di dalam kebijakan fiskal ialah melalui pajak dan pengeluaran, yakni berupa anggaran yang dikeluarkan untuk menunjang program dari pemerintah. Untuk itu, sebagai masyarakat dan warga negara Indonesia yang baik, maka taatlah di dalam membayar pajak. Orang bijak, taat pajak. Sekian untuk materi kebijakan fiskal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata di dalam pengucapan pada materi yang saya sampaikan ini. Terima kasih telah menyimak video saya sampai selesai. Jangan lupa ya teman-teman, like, comment, and subscribe video saya. Terima kasih. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.